buktikan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail, buktikan itu berdasarkan, bukan hanya berdasarkan Quran, tapi berdasarkan bukti-bukti sejarah pra-Islamik, dan buktikan itu berdasarkan rekonstruksi yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai genealogi, daftar silsilah dari Muhammad yang bisa Anda tarik sampai dengan Ismail secara meyakinkan. Tadi Orang Nabi itu harus bisa membuktikan data mengenai silsilah itu secara lengkap. Ini sebagai pengantar dulu, ya. Sebelum saya masuk pada nasab dari Nabi Muhammad SAW, kita coba lihat dari dokumen yang termaktub di dalam Lukas atau Injil Lukas kita kenal. Ada seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini atau namanya Nabi Yahya, kalau kita cermati dari semua dokumen Alkitab, hanya disebutkan bahwa dia anak dari Zakaria. Kalau dia anak dari Zakaria, hanya disebutkan bahwa Zakaria itu keturunan dari Harun. Ya. Kalau disebutkan dalam Injil Lukas, itu Zakaria dan Elizabeth itu keturunan dari Harun. Kita tidak menjumpai nasab secara detail, mulai dari Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria, anaknya siapa, kemudian anaknya siapa lagi, kemudian anaknya siapa lagi, dan seterusnya sampai ke Harun. Kita harus berlaku secara umum, tidak hanya khusus mengenai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan nasab secara lengkap dalam Al-Quran itu, mulai dari Nabi Muhammad SAW, anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai kepada Ismail. Itu tidak ada penjelasan lengkap, itu harus kita akui. Tetapi kalau ini diragukan hanya karena tidak ada nasab secara lengkap di dalam Al-Quran, kemudian bahwa dia tidak berhak mengklaim sebagai nabi, ini menjadi persoalan yang harus disampaikan. Bahwa rumusan atau formula kelengkapan nasab itu harus berlaku secara umum. Nah, kalau itu diterapkan kepada Yohanes Pembaptis, maka kita berbalik bertanya, apakah Yohanes Pembaptis itu seorang nabi? Sebagaimana klaim orang Islam bahwa Muhammad itu seorang nabi, tentu saja kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. Dan kita bisa lihat pada Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke 76 disebutkan, ini mengenai nyanyian pujian Zakaria. Lukas pasal 1 ayat yang ke 76 disebutkan, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ayat 76 disebutkan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini klaim bahwa Zakaria punya anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Tapi sekali lagi, kita tidak menemukan data lengkap nasab dari Yohanes Pembaptis sampai kepada Harun. Tidak ada penjelasan itu. Artinya apa? Bahwa pernyataan Dr. Diki Ngadas, seorang rektor dari STT Raja Wali di Batam, yang mengharuskan pembuktian nasab lengkap Nabi Muhammad SAW itu dari Ismail, itu tentu saja menghantam kitab sucinya sendiri. Karena kriteria seorang nabi tidak harus adanya nasab lengkap dalam kitab sucinya. Nah, ini yang harus diketahui pertama kali sebagai sesuatu yang harus kita pahami bersama. Kalau berlaku untuk Islam, juga berlaku untuk Kristen. Kalau hanya untuk Islam saja, ini tidak adil. Kalau berlaku untuk Kristen, ataupun berlaku untuk semua, itu wajib.
Nah, ini poin yang pertama. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya, Pak Dondi. Nah, terus saja. Kita yang Theophanes saja. Terus, Theophanes. Nah, ini yang versi Islam tadi ya. Iya. Sorry, sebelumnya. Nah, ini versi apa yang kita bisa baca dari Targum. Iya. Dari Targum. Ya. Terus, Pak. Dari Targum ini kita mencoba untuk melacak. Pertama, Targum yang tertulis dalam Targum Onkelos, ya. Targum Onkelos ini, sekali lagi, Targum Onkelos merupakan Targum yang disepakati validitasnya, baik itu Yahudi maupun Kristiani. Tidak ada seorang pun di antara kaum Yahudi atau rabi-rabi Yahudi ataupun kaum Kristiani yang meragukan validitas dari Targum Onkelos. Karena Targum Onkelos ditulis pada abad pertama Masehi. Ya. Nah, kita coba lihat. Di dalam Targum Onkelos ini ada sesuatu yang cukup menarik. Berkaitan dengan orang-orang yang disebut sebagai Yishmaelim. Jadi disebut sebagai Yishmaelim. Kalau disebut sebagai Yishmaelim, itu kenapa disebut Yishmaelim? Kita bisa lihat kisah ini di dalam apa yang disebut sebagai Sefer Bereshit mengenai Yusuf yang bertemu dengan para orang-orang yang datang untuk menyelamatkan beliau dalam tanda kutip, itu disebut orang-orang Yishmaelim. Ternyata di situ Yishmaelim itu disebut dengan istilah orang-orang Arab. Ya, jadi Yishmaelim itu disebut dengan sebutan orang-orang Arab atau Arbai. Jadi orang-orang Arab. Sementara ketika kita lihat di dalam Sefer Bereshit pasal 25 atau kitab Kejadian pasal 25, ketika menyebut anak-anak Ismail, khususnya pada ayat yang ke-13, ketika disebutkan anak-anak Ismail itu diantaranya adalah Nebayot, kemudian Kedar. Di situ kita lihat Targum Yonatan menyebut Kedar itu dengan sebutan Arab, artinya orang Arab. Jadi nama lain dari Kedar itu adalah Arab itu sendiri. Ini yang kita bisa jadikan sebagai clue kalau kita rujuk pada tradisi Yahudi. Nah, terus kita lacak dari versi yang berbahasa Latin. Terus aja Pak Dondi. Slide berikutnya yang ada Theophanes. Terus saja. Terus. Sampai muncul Theophanes nanti. Ini ya, Pak. Terus. Nah, ini ya. Ini buku yang bisa diakses oleh siapapun. Karena buku ini merupakan kompilasi dokumen-dokumen tulisan Bapa Gereja, baik tradisi gereja Ortodok Yunani maupun gereja yang disebut sebagai gereja Roma atau gereja berbasis bahasa Latin. Ini buku judulnya jelas, Medieval Latin, Life of Muhammad. Jadi ini berbahasa Latin abad pertengahan ya. Dokumennya itu menyebutkan sesuatu yang amat berharga. Tapi sebelum saya uraikan, buku ini diterbitkan bukan penerbit sembarangan ya. Tapi ini diterbitkan oleh penerbit kampus yang tidak diragukan kualitasnya. Penerbitnya adalah Harvard University Press. Sekali lagi, penerbitnya adalah Harvard University Press. Diterbitkan tahun 2018. Nah, coba kita lihat apa yang ada di dalam dokumen ini. Pak Dondi bisa baca? Iya, Pak. Tolong bisa dibacakan aja, Pak. Tolong dibacakan yang bahasa Latinnya dulu. Nanti kalau keliru saya luruskan. Kemudian dibacakan terjemahannya. Yang atas dulu ya. Iya. Tapi yang atas dulu. ngomong-ngomong, Pak Ali bisa tahu saya bahasa Latin dari mana, Pak?
Ya, coba saya ingin dengar. Kalau keliru saya koreksi. Baik, siap Pak. Saya coba ya Pak ya. Karena bahasa Latin itu hampir sama dengan tulisannya. Hanya beberapa konsonan Nah. atau vokal yang berbunyi berbeda. Nah ini tulisan angka Romawinya bagaimana nih Pak? Ini 61. Nggak usah dibaca, yang paling penting aja. Yang paling penting aja. Oke, Mundi, Anno, Ya, Divinae, Incarnationis, Anno, ya, apa 62 apa 622 nih. Anno ya, Vero dibaca aja angkanya. Imperi Herakli Vicesimo Primo. Yohanes Papa Romanus Hebebatur. Hoc etiam anno Mohamed Saracenorum qui et Arabum princeps et pseudo propheta. In the year 622 since the world's creation, 622 since the divine incarnation, and 21st year of Heraclius ruler, John was elected Pope in Rome. In this year also died Muhammad, ruler and false prophet of the Saracens. Nah, di situ saya berikan kata-kata kunci ya. Di situ ada kata kunci Saracenorum. Ya. Saracenorum itu merupakan istilah yang disepakati bersama bahwa istilah Saracenorum itu merujuk pada kaum Ismail. Dan di situ malah dipertegas oleh Theophanes. Siapakah yang dimaksud sebagai orang-orang dengan sebutan Saracenorum? Ternyata di situ disebutkan sama dengan Arabum. Arabum itu artinya orang-orang Arab. Iya. Jadi Saracenorum itu maksudnya sama dengan Arabum. Dari kalangan orang-orang Saracenorum, yakni lebih khusus dengan sebutan Arabum, itu muncul seorang yang disebut pseudoprofeta, nabi palsu. Ya, bahwa muncul seseorang yang disebut sebagai pseudoprofeta. Saya kira itu bukan urusan kita. Disebut pseudoprofeta dengan istilah nabi palsu, itu tidak ada masalah, tidak ada beban bagi kita. Karena itu berkaitan dengan aspek teologis. Tapi di sini bukan bicara mengenai nasib seseorang, tapi bicara mengenai nasab seseorang. Nasab seseorang ini tadi akan dijelaskan secara detail pada bagian yang paling akhir di situ. Ada yang ditulis dalam bahasa Latin yang bagian paling akhir. Tapi yang jelas pada yang bagian awal itu disebutkan sebagai pseudoprofeta, nabi palsu, dan dia dianggap sebagai prinsip, artinya seorang pemimpin bagi kaum Arab, Arabum di situ. Nah, coba baca yang bagian alinea terakhir. Random de generatione huius ita ex una generalissima tribu oriundus erat Hismaelis fideliset fili Abrahai nizarum enim Hismaelis pronepos pater eurum omnium ducitur hic gignit filios duos mudarum sliset et rabian mudarus gignit surasum et kaison et Theominem et asadum et alios ignotos. Itu Pak. Nah, di situ jelaskan kalau membaca uraian dari Theophanes, kita akan tahu bahwa di kalangan Saracenorum, orang-orang yang disapa dengan Saracenorum, itu istilah lainnya adalah Arabum. Dari kalangan orang Arabum itu nanti muncul seorang nabi palsu. Siapakah itu yang dimaksud? Tidak ada lain kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
berarti nasabnya jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, keturunan siapa? Keturunan Ismail. Jadi kalau ada orang mengatakan tolong buktikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabinya umat Islam, apakah ada dokumen yang menyebutkan dia keturunan Ismail? Tolong buktikan, saya kasih waktu 53 miliar tahun. Katanya begitu kan? Iya. Tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja, Theophanes menyebutkan itu. Sekarang saya bertanya, adakah nasab lengkap dari Jesus Christ itu sendiri? Dua nasab, nasab biologisnya ada di Lukas, nasab anak adopsinya ada di Injil Matius. Itu yang menjelaskan adalah seorang yang bernama Julius Africanus berdasarkan konsep perkawinan Levirat. Ada satu lagi seorang bapak gereja yang bernama Eusebius. Beliau menulis sejarah gereja, yakni Historia Ecclesia. Juga menyebutkan hal yang sama, bahwa itu nasab kedua-duanya itu untuk Santo Yosef, bukan untuk Santa Maria. Saya bertanya begini, tolong tunjukkan bukti. Saya kasih waktu 53 miliar tahun untuk membuktikan nasab dari Jesus Christ yang telah dinyatakan oleh Bapak Gereja dari Bapak Gereja kuno sampai batas abad pertengahan. Tolong tunjukkan data itu.